Ibu bisa umrah mengumrahkan, haji menghajikan, bahkan bisa bermanfaat bagi banyak umat. Seminar yang terbukti dengan program solusinya mampu memberangkatkan ribuan jamaah ke Baitullah tanpa terkendala biaya. Seminar yang membuka rahasia Allah dalam memanggil dan mengampukan hambanya ke Baitullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan kerendahan hati kami perkenalkan pembawa acara kita hari ini, seorang bapak yang mengawali dengan membuka kemitraan 13. Beliau adalah seorang anggota Polri aktif di Jepara, mensyiarkan Baitullah sampai ke pelosok Nusantara. Beliau telah diamanahi jamaah 134 jamaah, gratis umrah 1 orang. Beliau telah mendapatkan total rezeki syiar puluhan juta rupiah. Selanjutnya, seorang ibu yang mengawali dengan membuka kemitraan 22. Beliau adalah seorang mantan pegawai bank syariah, menginspirasi ditambahin peluang usaha, Radar Kudus, Top Song Demak TV, syiar Malaysia dan seluruh Indonesia. Tour leader GUB 270 jamaah di 27 Maret 2017. Mari kita semua umrah gratis 5 orang. dalam segala hal. Beliau telah diamanahi jamaah 1.950 jamaah, Di dunia meraih PPJ 240 juta rupiah. Total keberkahan rezeki syiar lebih dari 500 juta rupiah. Mari Bapak Ibu, kita rendahkan hati kita dan kita sambut dengan aplaus yang meriah untuk MC nasional kita, Bapak Imam Teguh BPSH dan Ibu Agustina Ika Fitriani ST. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk, man syada wa syada, man zara wa yasur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma tu. Bapak Ibu, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat? Sehat luar biasa. Kami mendapatkan informasi dari panitia bahwa hari ini yang hadir di Patra Jasa di ruangan ini bersama Bapak Ibu adalah sebanyak 1.800 jamaah. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Luar biasa ya Pak Imam ya. Sebelumnya kita sapa satu persatu. Luar biasanya merinding saya di tengah-tengah Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini bukan hanya dari kota Semarang. Saya sapa dulu dari daerah paling timur. Bagi yang saya sebut kotanya, silakan Bapak Ibu untuk berdiri sambil melambaikan tangan, dan yang
berdiri boleh memberikan aplaus tepuk tangan untuk penghormatan. Saya sebutkan dari Sidoarjo, luar biasa. Kemudian Mojokerto, kemudian dari kota Jombang. Subhanallah, luar ada lagi biasa. yang belum disebut? Surabaya, luar biasa. Satu hal yang belum saya lupa ya Pak Iman, Ya. ternyata ada dari luar pulau, dari Oki, Sumatera Selatan. Selamat, tepuk tangan dari Sumatera Selatan. Wow, energi Sport Akbar ini luar biasa ya. Kemudian kita mulai bergeser dari wilayah yang paling barat. Ibu Aika, kita sebutkan dari kota yang paling barat, yaitu kota Cilacap. Bekasi, Tangerang, Temanggung. Luar biasa di dari Temanggung. Banjarnegara. Kemudian Dari dari lagi tadi. ya, dari kota Kendal Brebes. dan dari kota Jepara. Kudus. Pati. Wow. Nah, ini kita belum nyapa yang hadir di sini di seminar akbar ini yang paling jauh. Paling jauh ya. Paling Ada jauh. lagi ya? Kita sebut bersama-sama Bu Aika ya. Dari kota Semarang. Luar biasa ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita diberikan nikmat kesehatan oleh Allah untuk hadir dalam acara Seminar Akbar Percepatan Umroh dan Rezeki bersama Direktur Utama dan Direktur Operasional PT Armina Reka Perdana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sudah hadir di sini di seminar akbar percepatan umrah dan rezeki. Dalam kurun waktu 1,5 jam ke depan, kita akan sama-sama belajar bagaimana cara cepat menuju ke Baitullah. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Dan tidak hanya sendiri, tapi bersama keluarga tercinta. Kami ucapkan selamat datang atas kehadiran Bunda Guril, Direktur Utama PT Armina Reka Perdana, dan Ibunda Dr. Anda Haja Yusnidar atas kehadirannya dalam kuis ini. Dan kami haturkan juga selamat datang kepada Bapak Gubernur Sumriam dari PT Armina Reka Perdana. Iya, dan juga ada Bapak Kiai Haji Hambali selaku Dewan Pengawas Syariah. Terima kasih telah hadir di Semarang, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu yakin di dalam hati Bapak Ibu sekalian bahwa hadirnya Bapak Ibu di sini bukan semata-mata karena undangan dari teman, bukan semata-mata undangan dari tetangga, dan bukan pula semata-mata undangan dari kerabat. Bapak Ibu yakini dalam hati bahwa hadirnya Bapak Ibu di sini karena Allah lah yang telah menggerakkan hati Bapak Ibu. Allah lah yang telah meringankan langkah kaki Bapak Ibu, dan itu bukan tanpa sebab. Insya Allah, Allah telah memiliki rencana untuk Bapak Ibu disegerakan ke Baitullah bersama keluarga tercinta maksimal Desember 2017. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, agar dalam pelaksanaan acara ini kita mendapatkan ridho dari Allah, kita akan dengarkan yaitu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan berkait dalam acara ini. Untuk lantunan ayat suci Al-Quran, kami persilahkan ke depan Ibu Farida Muhayyah
Dan untuk sari tilawah kami persilahkan kepada Ibu Ani Arya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan Surat Ali Imran ayat 96 sampai dengan 97. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang dibakar Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.
Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amalan dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa pada majelis seminar akbar percepatan umroh dan rezeki ini, kita memiliki salam penyemangat, salam yang akan membakar semangat kita untuk segera ke Baitullah, salam yang akan menguji niat kita untuk misalkan kita ke Baitullah. Jika saya mengucapkan salam Baitullah, maka Bapak Ibu menjawab dengan lantang, tegas dan keras, Allahu Akbar. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Salam Baitullah. Allahu Akbar. Salam Baitullah. Salam Baitullah. Allahu Akbar. Subhanallah, tepuk tangan untuk semua peserta hadir. Semangat yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk menambah rasa nasionalisme kita, sejenak kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Dan dilanjutkan dalam majelis ini kita juga memiliki sebuah nasyid. Nasyid ini liriknya berisikan doa, doa di mana kita ingin dimudahkan ke Baitullah. Bapak Ibu, silahkan hadirkan hati Bapak Ibu di sini. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan melantunkan nasyid menuju Baitullah. Bapak Ibu, sejenak kami persilahkan untuk berdiri. Amin.
Bapak Ibu kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu patut berbangga hati karena di kesempatan pagi hari ini kita telah kehadiran sosok yang tadinya biasa-biasa saja menjelma menjadi sosok yang sangat luar biasa. Marilah bersama-sama kita rendahkan hati kita supaya Allah angkat derajat kita. Marilah bersama-sama kita kosongkan gelas ilmu kita agar apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil manfaatnya untuk kita dan keluarga kita tercinta. Beliau adalah seorang instruktur program pelatihan terjemahan Al-Quran. Kemudian beliau berhijrah menjadi pesiar Baitumah dengan mengambil kemitraan dua-dua. Jauh-jauh datang dari kota Jombang ke Semarang untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Sosoknya saat ini telah menginspirasi di sebuah tabloid bergengsi di tanah air, yaitu tabloid Peluang Usaha. Dan saat ini beliau mensiarkan Baitumah keliling sampai ke Jawa Timur. Ke Baitullah yang dulunya hanya mimpi untuk beliau dan keluarganya. Luar biasanya wasilah PT Armina Reka Perdana sampai dengan saat ini satu persatu impian beliau ke Baitullah terwujud. Alhamdulillah saat ini beliau telah berhasil mengumrohkan gratis 3 orang anggota keluarganya. Dan alhamdulillah berkat kegigihan beliau menjihadkan waktu, tenaga dan pikiran, saat ini beliau diamanahi jamaah lebih dari 300 jamaah. Karena keuletan, karena kesabaran, karena dedikasi beliau dalam membina jamaah-jamaahnya yang tersebar di seluruh Indonesia, PT Armina Reka Perdana menganugerahkan sebuah prestasi pembina jamaah sebesar 5 juta rupiah dengan total rezeki keberkahan lebih dari 200 juta rupiah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita sambut dengan tepuk yang meriah Ustaz Cikwan Lukman Hasan, Sarjana Sosial Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terimalah salam terbaik dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa Habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon tetamunya Allah dan Rasulullah, amin. Kami senang banget bila menyapa saudara-saudara muslim kami dengan calon tamunya Allah dan Rasulullah. Karena itu adalah doa kami kepada Bapak Ibu semuanya, bisa betul-betul jadi tamunya Allah dan Rasulullah, hadir di Baitullah dan ziarah ke Rasulullah. Oleh karena itu mohon diaminkan ya Bapak Ibu.
Ya, saya ulangi lagi, Bapak Ibu calon-calon tamunya Allah dan Rasulullah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat ya? Semangat ya? Ke Baitullah harus semangat. Kalau ke Baitullah nggak semangat nggak akan sampai. Siap Bapak Ibu? Yang pengen segera ke Baitullah boleh angkat tangan kanannya. Subhanallah. Yang pengen bersama keluarga tercinta boleh angkat kedua tangannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami di sini yang mengangkat tangan kami tinggi-tinggi ini, ya Allah, kabulkanlah impian kami, wujudkanlah mimpi kami bisa hadir ke Baitullah-Mu bersama keluarga tercinta kami, ya Allah, maksimal di Desember 2017 ini, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Subhanallah, luar biasa Bapak Ibu semuanya. Kalau ke Baitullah pengennya cepat apa lambat Bapak Ibu? Yang benar. Kalau saat ini juga Bapak Ibu saya ajak ke Baitullah, siap? Siap? Baik Bapak Ibu, saat ini juga saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya, kita bersama-sama menuju Baitullah, bersama-sama ziarah ke Rasulullah. Tapi dengan hati dan jiwa kita Bapak Ibu. Biarkanlah jasad dan tubuh Bapak Ibu di sini. Mari kita hadirkan jiwa kita, hati kita betul-betul berangkat menuju Baitullah. Menuju Baitullah itu menuju Allah. Patutlah kiranya kita memantaskan diri kita, bersihkan diri kita, sucikan hati kita. Kita ini hamba yang berlumuran dosa. Kita ini hamba yang setiap hari melalaikan kewajiban kita kepada Allah Tuhan kita. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Yang saat ini mengikuti gerakan Umroh Akbar PT Arminareka Perdana, 2000 jamaah bersiap menuju ke Baitullah. Awal perjalanan kita dimulai dengan berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, dengan diantarkan sanak keluarga kita, handai tulang kita yang ikut berbangga melepas perjalanan cinta kita menuju Allah dan Rasulullah. Rasa harus sukacita kita semuanya menerima pembagian ID card dan paspor serta kelengkapan data yang akan kita jadikan bekal selama kita berada di sana. Setelah lengkap, kita berjalan memasuki ruang tunggu pesawat. Bersihkan diri, sucikan hati. Bapak Ibu, kita akan diantarkan oleh pesawat Garuda Indonesia dengan duduk yang nyaman kurang lebih 9 sampai 10 jam tanpa transit. Pada akhirnya sampailah kita di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Subhanallah walhamdulillah, kita sudah ditunggu dengan bus-bus yang akan mengantarkan kita menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah. Dengan dibimbing oleh mutawif dan tour leader kita di sana nantinya akan selalu dalam bimbingan dalam perjalanan ibadah serta ziarah kita.
Subhanallah, alhamdulillah kita sudah menginjakkan kaki kita di Hotel Rumah Zamzam yang disediakan oleh PT Armina Reka Perdana, dengan tempat tidur yang nyaman, dengan ruang makan, dengan fasilitas menu prasmanan ala Indonesia 3 kali sehari sebagai sumber energi, supaya nantinya ketika kita beribadah bisa fokus hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita bersiap di lobi hotel dengan sebelumnya kita sudah mengambil mikot dan menggunakan kain ihram. Kita menuju ke Baitullah. Bapak Ibu, inilah Baitullah yang selama ini kita rindu-rindukan. Inilah Baitullah yang selama ini kita damba-dambakan. Inilah Baitullah yang setiap hari kita sholat menghadap ke arahnya. Mari Bapak Ibu kita melafazkan talbiyah bersama-sama. Baik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik la wa mulka la syarika lak. Ya Rabbana, terima kasih diberikan kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami bisa bertawaf 7 putaran mengelilingi Ka'bah-Mu ya Allah. Kami lanjutkan dengan salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kami lantunkan doa-doa terbaik kami. Mohon Kau kabulkan ya Allah dan ampunilah dosa-dosa kami. Setelah itu kita meminum air Zam-Zam dan kita bersiap menuju ke Bukit Sofa. Sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 7 putaran, kita akhiri ibadah umroh kita dengan tahallul. Selesailah rangkaian ibadah umroh kita yang pertama. Selanjutnya kita melaksanakan ziarah. Ziarah pertama kita adalah ke Padang Arafah. Mari kita sabar bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah Padang Arafah, tempat Allah pertemukan Nabiullah Adam dengan Ibu Hawa. Inilah Padang Arafah yang setiap tahunnya umat Islam dari seluruh penjuru dunia hadir di sana untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa bersama kepada Allah. Marilah kita saling meminta maaf kepada teman, kerabat, keluarga kita, terutama kepada kedua orang tua kita. Ibu kita yang penuh kasih sayang menyayangi kita hingga kita dewasa juga sayang. Kita juga memohon kepada Allah, ya Allah, kumpulkanlah kami di sini nanti untuk melaksanakan ibadah haji. Ya Allah, kumpulkanlah kami nanti di surga-Mu nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Setelah kurang lebih kita 4-5 hari di kota Makkah, kita lanjutkan perjalanan kita untuk ziarah ke Nabi kita tercinta, yaitu ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kurang lebih 5-6 jam kita perjalanan sampai
sampailah kita di halaman Masjid Nabawi. Kita sementara akan beristirahat di dalam Thaibah Hotel. Dan selain itu, selama kita di Madinah, kita pun juga diajak untuk berziarah, menapaki lasi perjuangan Rasulullah bersama sahabat tercinta dalam perjuangan yang menciarkan agama Allah. Perjalanan pertama kita akan diantarkan menuju ke Masjid Kuba dengan didampingi oleh mutawif dan tulider yang setia mendampingi perjalanan kita. Sampailah kita di Masjid Kuba, masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah ketika Rasulullah berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Sungguh karunia yang luar biasa Allah berikan pada kita, umatnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berangkat dari tempat tinggal kita dengan mengambil air wudu dan kita salat 2 rakaat saja di Masjid Kuba ini, pahalanya Allah setarakan dengan kita melaksanakan 1 kali ibadah umrah. Ya Allah ya Rahman, sungguh karunia yang tak patut bila kita sia-siakan. Selanjutnya kita akan diajak ziarah menuju ke kebun kurma. Kita rasakan, kita bayangkan, andaikan bahwa kita saat itu di kebun ini bersama Rasulullah dan para sahabatnya, menerima tausiah wasiat dari Rasulullah. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya. Dengan bimbingan oleh mutawif yang akan menjelaskan sejarah perjuangan Rasulullah, kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke Jabal Uhud. Saksi nyata perjuangan Rasulullah bersama sahabat-sahabat tercinta dalam mempertahankan syiar agama Allah, syiar agama Islam. Dan pada waktu perang Uhud itulah gugur kurang lebih 70 sahabat Rasulullah, termasuk pamanda tercinta Sayyidina Hamzah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malu rasanya kalau kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah bila kita enggan untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Malu bila kita mengaku mengharap syafaat Rasulullah bila kita tidak mau melanjutkan perjuangannya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita menuju ke Masjid Nabawi. Kita sapa Rasulullah dengan salawat dan salam terbaik kita. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Teriring dengan tertutupnya payung-payung raksasa di area Masjid Nabawi, seiring kita telah bersama-sama menyampaikan salawat dan salam kita langsung di kehadirat baginda Nabi. Selanjutnya kita kembali ke tanah air dengan membawa rasa haru sukacita yang siap kita berbagi cerita, berbagi doa dengan keluarga tercinta kita. Insya Allah, Allah akan menghadirkan diri kita semuanya segera, maksimal di Desember 2017 ini. Kita gandeng bapak, ibu, suami, istri, anak-anak kita bersama-sama menuju Baitullah, bersama-sama ziarah ke Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana Bapak Ibu rasanya? Semakin semangat menuju Baitullah? Menjadi tamu Allah. Al-Hujjaj wal-Ummar wafdullah. Orang-orang yang berhaji, orang-orang yang berumrah itu adalah tamu-tamu kehormatannya Allah.
Dan Allah siapkan jamuan bagi tamu-tamunya. Siapapun orang-orang yang hadir di Baitullah, baik melaksanakan ibadah haji maupun umroh, Allah akan kabulkan doa-doanya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama ya. Menjadi tamu Allah, doanya dikabulkan dan dosanya diampuni. Mau Bapak Ibu? Salam Baitullah. Salam Baitullah. Salam Baitullah. Dan ketika kita hadir menjadi tamu-tamunya Allah, pastilah kita jihadkan sebagian dari rezeki kita. Kita korbankan waktu kesibukan kita. Kita jihadkan tenaga dan pikiran kita. Itu tidak akan sia-sia di hadapan Allah Bapak Ibu. Karena Allah sudah menjanjikan kepada kita sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengganti semua biaya umroh dan haji. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta. Bila Allah yang mengganti, kira-kira Bapak Ibu, Allah gantinya sama apa lebih Bapak Ibu? Yakin Bapak Ibu? Siap menjihadkan rezeki, tenaga dan pikiran kita hadir di Baitullah? Salam Baitullah. Subhanallah, insya Allah semangat kita semuanya ini. Allah mendengar takbir kita, Allah mendengar doa kita bersama, dan insya Allah akan Allah kabulkan impian tercinta kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mau tahu caranya Bapak Ibu segera ke Baitullah? Oleh karena itu Bapak Ibu, kami mohon Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama rendahkan hati kita. Allah lah yang akan mengangkat derajat kita. Mari kita fokus sebentar. Kita fokus, kosongkan gelas ilmu kita. Biar nantinya Allah akan mengisinya dengan ilmu-ilmu yang luar biasa, bermanfaat bagi kita dan juga keluarga, bahkan umat Islam sebanyak-banyaknya. Kita bersama-sama akan menyerap ilmu yang akan disampaikan oleh seorang bapak yang luar biasa. Dulunya beliau adalah seorang asisten manajer. Demi impian beliau segera hadir ke Baitullah, beliau merisankan dirinya dari pekerjaannya. Beliau fokus mensiarkan Baitullah, menginspirasi umat sebanyak-banyaknya, baik melalui media cetak dan media elektronik. Beliau menginspirasi tablet peluang usaha dan tablet bisnis seperti ini, talk show di acara TV dan radio-radio lokal di seluruh Indonesia. Dan beliau diberi kepercayaan oleh Armina Reka Perdana menjadi tour leader umroh PT Armina Reka Perdana. Dan atas semangatnya beliau mensiarkan Baitullah hingga seluruh Nusantara, bahkan sampai ke 3 benua, Asia, Afrika hingga ke Eropa. Beliau atas kegigihannya itu, akhirnya Allah karuniakan kepada beliau bisa terwujud impiannya, mengumrohkan bersama keluarga tercinta sebanyak 13 orang. Beliau mendapatkan karunia rezeki yang luar biasa dari Allah. Beliau membina jamaah lebih dari 70.000 jamaah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh. Dan atas kegigihannya itulah Allah memberikan rezeki pada beliau melalui penghargaan dari PT Armina Reka Perdana atas jasa beliau berupa prestasi pembinaan jamaah lebih dari 4,2 miliar rupiah, dan total keberkahan rezeki yang beliau terima hingga saat ini lebih dari 5,4 miliar rupiah. Mari Bapak Ibu kita sambut dengan semangat dan ikhlas Bapak Dian Maulana Istiadi, Sarjana Psikologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu,
calon-calon tamunya Allah dan calon-calon tamunya Rasulullah. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan umur yang panjang, nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua masih bisa bersama-sama berkumpul, bersilaturahmi dalam sebuah majelis. Sebuah majelis yang insya Allah dihadiri oleh para malaikatnya Allah yang siap mengaminkan semua doa-doa kita. Bapak Ibu calon-calon tamunya Allah, sekali lagi saya ingin tanya, siapa yang sudah punya niat ingin ke Baitullah segera dengan keluarga? Alhamdulillah, saya doakan yang angkat tangannya yang tinggi-tinggi akhir tahun ini juga maksimal langsung berangkat Mekah Madinah, pulang mendapatkan umrah yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Di belakang ada yang tanya, Pak, kalau angkatnya setengah doang gimana Pak? Paling sampai Bandara Ahmad Yani, pulang lagi nanti. Kenapa? Karena nggak semangat seperti yang Ustadz Cidwan sampaikan. Beliau sangat luar biasa. Beliau sampaikan bahwa ke Baitullah harus semangat. Kalau kita semangat, insya Allah, Allah akan mempercepat jalan kita ke sana. Sekali lagi kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Bapak Ustadz Cidwan Lukman Harun. Tadi beliau sudah sampaikan perjalanan ibadah umroh PT Armina Reka Perdana. Bagaimana pelayanannya, bagaimana rangkaian ibadahnya. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengenal lebih dalam lagi PT Armina Reka Perdana. Bapak Ibu, PT Armina Reka Perdana adalah sebuah perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji plus yang sudah berdiri sejak tahun 1990. Usianya sudah 27 tahun. Selama 27 tahun ini melayani umat untuk melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Awal berdiri, Armina Reka Perdana hanya memberangkatkan jamaah-jamaah yang sudah siap uangnya saja. Sudah bisa membayar lunas biaya umrohnya, itu saja yang diterima. Saya ingin tanya nih, sebelum saya lanjutkan, di ruangan ini yang sudah siap punya uang untuk bayar lunas umrohnya ada atau tidak? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang sudah siap untuk bayar lunas umrohnya 1, 2, 3. Kayaknya baru sedikit. Yang masih merasa terkendala biaya, pengen berangkat tapi kok uangnya belum cukup, ada? Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Artinya Bapak Ibu berada di ruangan yang tepat. Sangat tepat sekali Bapak Ibu berada di ruangan ini. Kenapa? Karena sejak tahun 2008 Armina mulai memikirkan bagaimana Bapak Ibu yang punya niat ingin ke Baitullah tapi terkendala biaya diberikan solusinya. Supaya siapapun umat Islam yang ingin ke Baitullah bisa mudah berangkat ke Baitullah. Saat itu Armina mulai memiliki visi dan misi. Yang pertama, selain mengajak masyarakat untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji, ini sudah pasti untuk mengajak ibadah. Yang luar biasa ada di poin kedua dan ketiga, yaitu ingin meningkatkan taraf hidup keluarga dan masyarakat, serta memberikan solusi bagaimana mudahnya ke Baitullah. Sebelum kita jabarkan bagaimana solusi PT Armina Reka Perdana, kami akan memperkenalkan orang-orang hebat yang berada di belakang PT Armina Reka Perdana. Beliau inilah yang selama ini berjuang membantu sebanyak-banyaknya umat untuk bisa berangkat ke Baitullah. Di gambar yang atas, yang tengah gambarnya, beliau seorang ibu bernama Ibu Hajah Insinyur Neri Guril MSc. Beliau adalah pemilik Armina Reka Perdana serta Direktur Utama PT Armina Reka Perdana. Beliau dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Bapak Profesor Dr. Haji Hambali MAMM sebagai Ketua Dewan Penasehat Syariah di PT Armina Reka Perdana. Kemudian dibantu juga oleh Bapak Rihan Muzakar sebagai Komisaris PT Armina Reka Perdana, serta dibantu oleh Bapak
Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Haji Saud Usman Nasution SH MH MM sebagai Komisaris PT Armina Reka Perdana. Kemudian juga beliau dibantu oleh Direktur Marketing Ibu Hajah Riani Landa ST dan Ibu Direktur Operasional Ibu Hajah Yusnidar. Tepuk tangan untuk beliau semua. Bapak Ibu, inilah solusi yang diberikan oleh PT Armina Reka Perdana untuk kita semuanya agar kita bisa membawa keluarga tercinta kita ke Baitullah. Untuk kita bisa umroh lewat Armina Reka Perdana. Jika Bapak Ibu tidak terkendala biaya, silakan Bapak Ibu bisa memilih cara yang nomor 1 dengan membayar lunas. Sudah siap uangnya, pilih tanggalnya, lunasi, kemudian Bapak Ibu berangkat. Alhamdulillah jadwal keberangkatan di Armina Reka Perdana hampir ada setiap hari. Silahkan bisa dipilih jadwalnya. Jika kita terkendala untuk bisa membayar lunas, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena masih ada cara yang kedua, yaitu dengan cara mencicil atau mengangsur atau menabung. Diawali dengan DP umroh 3,5 juta rupiah. Kemudian sisanya silakan Bapak Ibu angsur, Bapak Ibu cicil tanpa batas waktu. Tidak seperti kita mencicil yang lainnya, setiap bulan harus membayar. Ketika kita tidak bisa membayar di bulan tertentu kita kena denda. Tapi kalau di Armina tidak. Bapak Ibu tidak akan dikenakan denda. Kapanpun Bapak Ibu ada uang silahkan ditransferkan. Bapak Ibu akan benar-benar ditunggu sampai semampunya melunasi biaya umroh Bapak Ibu. Entah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tetap akan ditunggu. Dan nanti kalau sudah lunas baru Bapak Ibu bisa berangkat. Pak, saya kalau nyicil kayaknya masih terkendala juga Pak. Rumah belum selesai, kendaraan belum selesai. Bapak Ibu gak perlu khawatir, karena masih ada cara yang ketiga, yaitu dengan cara kita menjalankan hak usaha yang diberikan oleh PT Armina Reka Perdana. Caranya sama. Awali dengan DP umroh 3,5 juta rupiah untuk kita yang ingin berangkat sendirian. Tapi saya yakin Bapak Ibu tidak ingin berangkat sendirian, tapi ingin berangkat dengan keluarga tercinta. Silakan, sudah disediakan paket-paket umroh kemitraan di Armina Reka Perdana. Ketika nanti Bapak Ibu sudah mendaftar DP umroh sendiri maupun dengan keluarga, kemudian Bapak Ibu kan memiliki teman, tetangga, saudara, betul? Nah, kalau Bapak Ibu ingin jalankan hak usahanya, teman, tetangga, saudara Bapak Ibu ini tinggal disilaturahmi, terus kemudian disampaikan tentang kemudahan umroh Armina ini. Kita silaturahmi, sampaikan kemudahannya, insya Allah ketika nanti kita menjalankan ini, kemudian ada Allah kirimkan jamaah kepada kita, maka kita akan mendapatkan rezeki bagi hasil dari Armina Reka Perdana. Dan dari rezeki inilah Bapak Ibu, nanti diharapkan kita bisa berangkat ke Baitullah dengan keluarga tercinta. Tepuk tangan untuk PT Armina Reka Perdana. Bapak Ibu kalau menggunakan cara nomor 1 dan 2 tentunya menggunakan uang sendiri, uang kita akan berkurang. Tapi kalau kita menggunakan cara yang ketiga, insya Allah uang kita akan justru terus bertambah. Karena ketika kita sudah pulang dari Tanah Suci, kembali ke Indonesia, masih terus bisa kita jalankan hak usahanya. Tepuk tangan lagi untuk Armina Reka Perdana. Bapak Ibu kalau saya tanya nih, pengennya dengan cara nomor 1, 2 atau nomor 3? Siapa yang ingin jalankan nomor 3? Alhamdulillah semua ingin menjalankan. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, ketika ingin menjalankan hak usaha ini, mungkin ada sebagian di antara kita yang masih ragu. Ini boleh atau tidak Pak secara dari sisi syariat Islam? Jangan-jangan nanti uangnya buat berangkat ke Baitullah, uangnya nih nggak halal. Saya nggak mau Pak kalau seperti itu. Nah Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sangat beruntung yang hadir pada hari ini. Karena kita hari ini kehadiran salah satu petinggi di Armina Reka Perdana. Beliau adalah
Ketua Dewan Penasihat Syariah PT Armina Reka Perdana. Beliau datang jauh-jauh dari kota Jakarta. Pagi hari tadi sebelum subuh beliau sudah keluar rumah untuk kita semua yang berada di sini. Mari sama-sama kita rendahkan hati kita agar Allah mengangkat derajat kita. Mari kita kosongkan gelas ilmu kita agar apa yang beliau sampaikan nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan keluarga. Mari sama-sama kita belajar kepada beliau yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Armina Reka Perdana. Beliau juga merupakan guru besar Mahad Ali Baitur Rahman Bandung, sebagai seorang mufassir TVRI Stasiun Pusat Jakarta, sebagai mubalik Indonesia Berzikir TV One Jakarta, narasumber Cahaya Hati Antv Jakarta, Ketua Umum Jaringan Pesantren seluruh Indonesia. Beliau juga merupakan Ketua Lembaga Pendidikan dan Dakwah Anti Jani DKI Jakarta. Beliau sebagai Ketua Umum Jeddah Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Dekan Ilmu Syariah di Universitas Sultan Abdurrahman Pontianak. Bahkan beliau dulu pada zaman era Presiden SBY, beliau pernah sempat menjadi kandidat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama kita sambut dengan kita berdiri semua. Kita sambut salah satu ulama besar Indonesia untuk sama-sama kita belajar. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Hambali MMMA. Baik, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Insya Allah saat lagi kita akan sama-sama belajar. Kita akan coba melihat bagaimana apa yang ditawarkan oleh Armina Reka Perdana dari tinjauan secara syariat Islam, dan insya Allah akan nanti langsung disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Hambali. Monggo Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, kita talbiyah dulu ya. Mohon berkenan berdiri semuanya. Lepaskan suara kita, karena talbiyah sebuah jawaban atas undangan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku hadir, siap hadir memenuhi undanganmu. Labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah aku hadir tidak ada syarikat bagimu. Innal hamda, sesungguhnya segala puji-pujian, wan ni'mata, dan semua yang nikmat yang aku rasakan, wal mulka, dan segala kekuasaan, la syarikalak, nggak ada syarikat bagimu. Lepaskan suaranya sehingga diaminkan oleh 70.000 malaikatul arsy. Semoga semua yang hadir, hampir 2.000 orang ini, Allah qabul, paling tidak pada tahun ini menjadi tamu Allah ke Haramain semuanya. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak,
Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Dapat Bapak Ibu pensyiar rasakan, calon tamu Allah rasakan di majlis Baitullah ini dengan melepaskan kalimat talbiyah. Apalagi di tengah-tengah kita hadir ibunda kita, Ibunda Dokteranda Hajah Nelly Guril, Master of Science, yang belum lama beliau dikelilingi oleh 3.000 jamaah Armina Reka Perdana ke umroh kemarin. Ini luar biasa. Saya 24 tahun mengasuh, membimbing dan membina travel konvensional. Sungguh sumpah belum pernah membawa 3.000. Sungguh demi sumpah pocong juga mau. Boro-boro 3.000, 300 juga enggak. Ini kan harus jujur. Beliau hadir di tengah-tengah kita, didampingi Ibunda Dokteranda Hajah Yusnidar. Ini beliau direktur operasional, pasti kenal semuanya. Sebab nggak bisa gajian tanpa beliau. Saya juga suka mendekati beliau apa? Karena supaya dapat tempiasnya gitu loh. Bukan maksud apa-apa, tujuannya ke sana. Wajah beliau saja sudah wajah fulus. Wajah fulus. Karena dalilnya jelas, bil fulus kullu syai'in mulus. Aima fi fulus kullu syai'in manfush. Saya sebagai pembantu dirut di bidang syariah, bagi saya uang nggak masalah. Yang jadi masalah saya nggak punya uang, itu aja. Uang mah nggak masalah, yang jadi masalah nggak punya uang. Karena nggak punya uang, dulu saya masih menjadi asisten dosen di Fakultas Syariah. Saya baru selesai sarjana muda. Di ujungnya ada nama saya BA. Artinya belum apa-apa. Saya sudah diambil asisten dosen oleh guru besar saya Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Nur Asyik MA, ahli tafsir terkenal di Indonesia bahkan di Saudi. Kalau beliau nggak datang, saya sudah ditunjuk asisten beliau. Lumayan, kuliah jadi gratis. Mendekati beliau, ngajar anaknya. Ngajarnya ngajar ilmu syariah saja gampang. Hadirin, dalam hati berkata, bagaimana caranya untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umroh? Honor saya waktu itu jujur hanya bisa untuk beli kaos singlet. Namanya honorer. Saya sambil mimpin pesantren, di pesantren saya dikasih sepeda motor oleh orang tua santri saya. Mungkin motornya tahun 45, di starter tua sekali, di starter sulit hidup. Saya starter terus sampai hitam muka, bunyinya tetap ceklek, ojo gelem, ojo gelem, ojo gelem. Lama sesudah keringetan baru ceklek, gelem, 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 gelem. Itu cerita dulu. Bayangan ingin ke Baitullah menjadi-jadi. Akhirnya saya tanya santri saya. Orang tuanya saya kumpulin, ada yang mau jadi tamu Allah? Mau. Bener, bener. Saya bilang, supaya bisa berangkat, baca Yasin tiap malam Jumat, jangan absen setahun lamanya. Surat Yasin. Setahun belum juga berangkat, baca surat Waqiah. Setahun lagi, belum juga berangkat, keluarkan surat Sakti. Apa itu? Surat Tanah. Insyaallah berangkat. Afwan, ketika saya berjumpa dengan beliau, bergetar hati ini menatap seorang owners
Tawadhu sekali bunda kita, tawadhu. Datang ke kosan saya hobi di kosan. Datang, beliau tatap, saya juga tatap. Enggak, ini bener, beliau nunduk, saya juga nunduk. Beliau senyum, saya juga senyum. Senyum itu membawa makna, Prof, minta ini, minta paspor. Saya jawab, siapa takut Bu? Saya serahkan. Subhanallah, betapa tawadhu'nya beliau ini. Betapa tawadhu'nya beliau dalam kepemimpinan, mengakar ke bawah namun tetap berpayung ke atas. Bayangan saya muncul adalah betapa besar pahatan pahala yang dirintis oleh almarhum suami beliau. Tadi saya duduk, kenapa saya termenung? Saya membayangkan almarhum suami beliau. Insya Allah di alam sana beliau akan bahagia menatap Armina Reka semakin besar dan terbesar sekarang di Republik Indonesia. Ini yang saya termenung di sana. Tapi walaupun termenung, kuenya 2 habis juga. Saya bayangin, ya Allah, bahagianya beliau punya suami demikian. Adakah suami-suami sekarang yang siap merintis sebagai pensyiar Baitullah? Saya titip ke ibu-ibu, kalau punya suami kayak gini, saya titip, tolong jangan dikuburkan kalau belum meninggal. Dia siap semuanya, siang malam. Mengapa saya haru dan bangga? Disinilah persoalan yang akan saya bicarakan. Ternyata kalau ada tuduhan bahwa Armina Reka adalah MLM murid, tidak. Saya didampingi beliau datang ke ulama-ulama besar, datang ke adik letting saya pada waktu dikukuhkan sebagai guru besar, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Master of Arts, Imam Besar Masjid Istiqlal. Saya dampingi beliau. Kiai Nasaruddin Umar memegang pundak saya, Bang, aku ada di belakang abang. Kita silaturahim ke Masjid Istiqlal, mantan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Kami bersama dengan leader terbesar, super besar, guru kita, guru besar kita Bapak Juli, terus kita bergerak. Datang ke Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beliau lagi uzur syar'i. Saya matur ke beliau, bagaimana ibu dan bapak-bapak kalau kita datang silaturahim ke sahabat saya. Kebetulan saya Dewan Pembina di FPI Pusat. Kami datang ke Megamendung menjumpai Al-Mukarram wal Muhtaram, Imam Besar umat Islam se-Indonesia sekarang, Dr. Kiai Haji Habib Rizik bin Syikab LCMA. Saya tanya, beliau memiliki 30.000 lebih kitab Arab gundul. Sedikit yang Arab gondrong, lainnya Arab gundul semuanya. Dia siap berada di belakang. Lebih mengharukan lagi, wasekjen kita gabung di syariah kita. Al-Mukarram wal Muhtaram, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Beliau sekarang di Dewan Syariah kita. Secara implisit beliau membackup di sini, dan kemarin didampingi oleh Bunda Hajah Guril dan juga Bapak Dr. Andes Hadi Juli Inmayanto, Magister Management. Beliau umroh. Tujuannya umroh adalah ingin melihat, mengobservasi langsung kayak apa sih pelayanan di Armina Reka ini. Info yang kami terima dari santri beliau, beliau sangat puas, haru dan kagum. Yang pertama, saya nyatakan dalam kitab-kitab yang saya ketahui dan saya lihat dalam fikih syar'i, saya tidak mendapati pola MLM murni yang ada di Armina seperti tadi bisikan-bisikan di luar sebelum saya datang. Bahkan ada yang datang ke kamar. Kiai yang ikut seminar sekarang, puluhan mungkin ratusan juga dari unsur ulama yang datang. Tolong ditegaskan masalah ketetapan ini. Saya tidak mendapatkan. Saya berkeliling di beberapa MLM sebelumnya. Saya masuk ke KK, apa segala macam, ada belasan. Mengapa itu dikatakan MLM murni? Pola yang teratas, mereka duduk kaki, dapat transfer di rekening. Tetapi para pensyiar Baitullah, para leader-leader kita, kadang subuh ketemu subuh,
Wajar kalau ini mirip dengan ujroh, bahkan bisa dikategorikan ujroh atau upah. Ini yang pertama. Saya nyatakan kita insya Allah bebas dari tuduhan MLM, meeting lalu meeting. Atau yang kedua, gharar. Dalam kajian syar'i gharar tidak kita lihat. Kemudian juga money laundering, sekaligus money game. Dalam kajian fikih syariah juga tidak kita dapat, ada perbedaan. Saya tertarik, sahabat saya tadi malam ketika Wahabi mengatakan ayah ibu Nabi adalah kafir dan dia di neraka, Nabi sedih. Kajian Wahabi ini terlalu secara de facto tidak melihat dalil-dalil pembanding yang lain. Sahabat saya menyampaikan dengan jelas dan tegas Al-Habib Rizik bin Syihab. Hadirin, akhirnya saya mengambil sebuah kesimpulan dalam syariah. Produk hukum sama, yaitu hukum syariah Islam. Sama dengan saya ditunjuk menjadi dewan juri pemilihan ratu kecantikan nenek-nenek. Ini contoh. Saya bertiga, beliau Pak Maulan dengan Ustadz Hadratukum Ridwan, Cidwan, ya udah itu dah. Dengan temen salah-salah dikit maklumi aja. Maklum belum kenalan. Kami bertiga ditunjuk untuk menjadi dewan juri pemilihan ratu kecantikan nenek-nenek. Ada 9 orang nenek ikut kontes. Musik dipersiapkan, standar deviasi penilaian juga disiapkan. Belangko nilai maksimal dan standar minimal sudah ada di atas meja kami bertiga. Sebelum kegiatan pemilihan dilakukan, kami bertiga rapat. Menunjuk siapa dewan jurinya, ketuanya siapa. Kawan-kawan bilang, udah Pak Hambali aja kebetulan lebih tua dari kita. Ya udah, siap dan 9 nenek keluar. Dari nenek pertama saya amati, kami bertiga sama-sama mengamati. Belangko penilaian sudah ada di sana. Saya mengamati, raketek. Selesai nenek yang pertama, masuk nenek yang kedua. Selesai 9 nenek ikut semuanya, kami mulai menilai. Yakinlah penilaian kami bertiga tidak sama. Saya tanya dengan Pak Ridwan ya, Pak Puan, ya udah itu aja dah, repot amat. Mas, sampean pilih nomor berapa? Saya pilih nomor 1 Kiai. Kenapa nomor 1? Nomor 1 itu bibirnya tebal sebelah. Beliau mencari nenek cantik ukurannya bibir. Kalau antum gimana Ustadz? Kok saya enggak, saya nomor 5. Kenapa nomor 5? Pinggulnya itu loh, yang nomor 5. Antara berdua ini sudah ikhtilaf. Mengapa dalam syariat disebut ikhtilafu ummati rahmah? Masing-masing adu argumentasi. Lah Pak Hambali sendiri pilih mana? Saya pilih yang nomor 9. Kenapa nomor 9? Nenek yang 9 itu betisnya bagaikan padi bunting. Salahkah kami bertiga? Tidak. Yang mengatakan MLMI, Armina MLM, enggak salah. Mengapa? Karena dia belum mencari solusi. Solusinya di mana? Rajin-rajinlah ikut seminar. Kadang kita belum tahu data detail, sudah ngomong dulu. Datanya keliru, Mas. Kemarin di Surabaya saya nyatakan ada beberapa, sebab saya alumnus dari Ma'had dari Jawa Timur juga. Kiai Haji Khalil Bangkalan almarhum itu adalah mbah saya langsung. Allahumma firlahu. Ada anak punya sahabat pernah jadi bupati, tapi akhirnya nyantri lagi dia. Fuad Amin Imran namanya. Itu sepupu 2 kali saya waktu itu. Nyantri beliau nggak apa-apa. Saya suka nyanda-nyandain lewat WhatsApp. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, salahkah orang yang menilai ini MLM? Tidak, nggak salah. Dia ngelihat dari luar, sama dengan ngelihat nenek tadi. Salahkah kami bertiga? Tidak, tergantung dari sudut mana kita memandang. Untuk menyatukan visi dan misi, kami musyawarah. Musyawarah inilah di Armina Reka yang kita kenal bernama seminar-seminar. Rajin-rajinlah ikut seminar, sehingga kita tidak ngomong dulu sebelum datanya komplit. Sehingga data dulu dilengkapi,
baru kita bicara, sehingga nggak salah. Sebab kalau bicara dulu data belum ada, sama dengan musafir yang melihat dari kejauhan itu adalah air, ternyata hanya fata morgana. Setelah dekat, air itu tidak ia dapatkan. Inilah pengalaman saya ada di Armina Reka. Mengapa saya begitu cinta kepada Armina Reka? Tidak ada satupun jamaah, ini prestasi luar biasa, prestasi dunia menurut saya, membawa 3.000 jamaah. Dan bahkan mohon doanya, menurut Bunda dan Bunda berdua ini, program tahun depan insya Allah akan membawa targetnya 5.000 leader. Wow, ini luar biasa. Dan alhamdulillah satu pun gak ada yang tertinggal. Saya waktu di jamaah konvensional membawa hanya 2 bus, kehilangan 2 nenek-nenek. Bener, ini jujur, bingung nyarinya. Rupa-rupanya dia tidur di masjid. Ya Allah ya Rabbi, walah ger. Saya cari, baru saya tarik itu waktu saya main di ONH biasa. Ketika ONH plus, saya berpikir, wah ini gak akan ada masalah lagi. Mengapa? Sebab dari Fulus banyak. Pangkat yang tertinggi bintang 4. Ada Brigjen, Maijen, Letjen, Jenderal penuh, bahkan Jenderal, setengah Jenderal besar. Untung saya waktu itu jadi time gen, teman Jenderal. Saya bilang gak akan ada masalah lagi. Ternyata Mas, di konvensional ini semakin plusnya dinaikin, semakin banyak problem muncul. Bus telat dikit dia ngomel, makanan kurang enak dikit dia ngomel. Bahkan ada Haji Zainal Taib di Bali, jamaah muslim terbesar, terkaya di Bali, yang punya Bali Bird Park. Dia suka beli pulau-pulau itu. Dia dengan saya dekat sekali. Kiai, saya mohon izin mau keluar sebentar mimpin olahraga teman. Bukan olahraga, ternyata dia pimpin lagu. Coba ambil suara semuanya, 1, 2, 3, cukup sekali. Nggak mau lagi datang. Di Armina alhamdulillah saya nggak melihat itu. Saya tidak menemukan itu. Mana sih yang dirugikan? Kalau ada yang merasa dirugikan, saya saksi sejarah. Bahkan diperkuat lagi oleh Al-Mukarram Al-Mukhtar.